Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam perkuliahan yang kedua, yaitu pembelajaran terpadu. Bapak dan Ibu, materi yang akan kita bahas ada 9. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang mengkaji materi pembelajaran terpadu dan juga pembelajaran yang atraktif. Pengertian pembelajaran terpadu merupakan pendekatan dalam proses pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Prabowo mengatakan, pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri, yaitu berpusat pada siswa, proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung, dan pemisah antara bidang studi tidak terlihat jelas. Adapun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Fogarty R. 91, 61-65, sebanyak 10 model pembelajaran terpadu. Ke-10 model pembelajaran terpadu tersebut adalah 1. Model fragmen, yaitu model konvensional yang terpisah secara mata pelajaran, atau model tradisional yang memisahkan secara distrik masing-masing mata pelajaran. Menurut Patmono, dalam bukunya Pembelajaran Terpadu melalui Kurikulum Terpadu dalam satu disiplin ilmu, mengatakan bahwa pembelajaran terpadu melalui kurikulum terpadu fragmented terjadi jika seorang guru memiliki keinginan agar siswa setelah menempuh pembelajaran satu kurun tertentu memiliki kemampuan atau kecakapan tertentu. Yang kedua, model terhubung, di mana setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antar topik dengan topik, konsep dengan konsep dalam satu pelajaran. Model ini menekankan pada adanya integrasi interbidang studi itu sendiri. Fogarty 91 menyatakan bahwa di dalam mata pelajaran terdapat isi mata pelajaran yang dikaitnya misalkan topik dengan topik, konsep dengan konsep, ide dengan ide yang berhubungan. Keuntungan yang diperoleh dalam model konsret ini adalah adanya hubungan antar ide dalam satu mata pelajaran. Anak akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan dan diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki, dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Kekurangan model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang atau pengembangan pelajaran. Ketiga, model tersarang, model pembelajaran terpadu yang merupakan pengintegrasian kurikulum dalam satu disiplin ilmu dengan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran atau konten yang meliputi keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Kelebihan model ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Keempat, model terurut, yaitu model pembelajaran di mana saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran, guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dalam urutan pengajaran itu dalam topik yang sama atau relevan. Kelebihannya, menyusun kembali urutan topik bagian dari unit, guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti urutan yang dibuat oleh buku teks atau penulis. Membantu siswa memahami isi pembelajaran yang lebih kuat dan bermakna. Kekurangannya diperuntukkan kolaborasi berkelanjutan dan fleksibilitas semua orang yang terlibat dalam konten area dalam mengurutkan sesuai peristiwa ini. Kelima, model terbagi yaitu suatu model pembelajaran yang terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi kurikulum silang. Misalnya matematika dan IPA disejajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Kelebihannya mudah menggunakan sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Kekurangannya, integritas antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama. Contoh dari penggunaan pembelajaran model ini adalah siswa menentukan tema, misalnya air,
maka guru-guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air, dan seterusnya. Keuntungannya, pendekatan jaring laba-laba untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar. Faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Sedangkan kelemahan model ini, banyak guru sulit memilih tema. Mereka cenderung menyediakan tema yang dangkal sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Kemudian ketujuh, model pasang benang, yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau berpotongan dengan inti materi subjek. Kemudian keuntungan dari model ini, konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni, siswa dapat belajar, seharusnya belajar di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Kelemahannya, hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antar mata pelajaran dengan yang lain. Kedelapan, model integrasi pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling berhubungan di dalam bidang studi. Pendekatan yang digunakan adalah antar bidang studi. Keuntungannya, siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam bagian dari mata pelajaran. Keterpaduan secara sukses diimplementasikan pendekatan belajar yang lingkungan belajar yang ideal untuk hari terpadu secara eksternal dan untuk keterpaduan belajar untuk fokus internal. Selain itu, model ini juga mendorong motivasi siswa, sedangkan kelemahannya sulit dilaksanakan secara penuh, membutuhkan keterampilan tinggi, percaya diri, prioritas konsep, keterampilan sikap yang menembus secara urut dari mata pelajaran dan membutuhkan tim dalam merencanakan mengajar. Kelebihan dari model ini, setiap siswa mempunyai ketertarikan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung selain belajar dari dirinya sendiri juga belajar dari siswa lain. Ke-10, network model atau model jaringan, yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukai atau diminatinya. Kelebihannya, siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran yang mendalam, sedangkan kelemahannya, kemungkinan motivasi siswa akan berubah. Kedalaman materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dan dalam mencari pelajaran atraktif. Teorianto, attractive learning, menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang mempesona, mengasihkan, menyenangkan, tidak membosankan, variatif, kreatif, dan indah. Pembelajaran aktif learning juga menurut pendapat Kartini, active learning di TK selain menarik dan menyenangkan juga penuh kreativitas, mendorong anak bermain sambil belajar sesuai prinsip pokok pendirian di TK. Adapun pengembangan model learning yang telah ada dan mulai berkembang adalah pengajaran suara, bentuk bilangan, kemudian sistem pengajaran sentra dan model pembelajaran kelompok dengan setting ruang kelas sudut dan model pembelajaran dengan setting area. Bagaimana dengan minat belajar di TK? Minat belajar di TK secara pribadi akan mengembangkan pola reaksi masing-masing terhadap rangsangan yang dialaminya. Jadi karena manusia itu bersifat sosial, dia suka bersosialisasi, dengan sosialisasi menimbulkan rasa senang, dengan rasa senang ini akan menimbulkan minat belajar. Nah, bagaimana juga kembali kita bahas dengan minat belajar TK, jadi mereka berkembang melalui tahapan dan setiap tempo peningkatan kronologis menampakkan ciri perkembangan yang khas. Mereka belajar dengan segala hal yang dikerjakan, jadi bermain itu bagi mereka adalah wahana belajar dan bekerja. TK merupakan tempat yang tepat untuk menunjukkan jati diri yang positif terhadap teman dan sekolahnya. Kemudian ini ada salah satu contoh pembelajaran kegiatan inti tema 1.
Contoh kelompok A mewarnai gambar ayah dan ibu atau orang tua. Tambahan menjadi pembelajaran aktifnya adalah diselingi dengan gerak lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Untuk kelompok B, menggambar siapa saja yang ada di rumah diselingi lagu Anggota Keluargaku untuk membuat pembelajaran lebih atraktif. Demikian salah satu contohnya, dan rekan-rekan bisa membuat contoh yang lainnya sehingga bisa membuat pembelajaran yang atraktif. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.